Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk pertemuan kedua di semester genap ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetapi mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan langsung saja menindaklanjuti dan melanjutkan materi pada minggu kemarin, yaitu tentang budaya benda. Kita lanjutkan adalah langkah-langkah untuk memulai usaha kerajinan dengan budaya benda lokal. Yang pertama adalah kita harus menganalisis jenis usaha kerajinan. Pada pertemuan kemarin sudah banyak beberapa contoh daripada beberapa usaha. Ada contohnya topeng, ada contohnya adalah gantungan kunci, ada contohnya adalah souvenir dan lain sebagainya. Maka kita analisis dulu, analisis jenis usaha kerajinan. Kita mau menganalisa dan menentukan jenis produk yang akan dijual, kira-kira itu apa, dan mendistribusikannya bagaimana. Bagaimana cara barang yang kita buat itu bisa sampai ke konsumen. Produk kerajinan yang akan ditetapkan merupakan suatu yang diminati oleh pasar. Masih sangat layak sekali dan masih banyak peminatnya di pasar. Jadi konsumen kita masih sangat istilahnya benar-benar meminati ini ya, meminat barang kita nanti. Terus menganalisis break even point, kira-kira kita rugi atau tidak dalam membuat benda, dalam membuat kerajinan, dalam membuat barang. Itu kita cek dulu, kita biayanya bagaimana, mulai dari kita persiapan, kita proses ya sampai finishing, terus nanti kita jual, apakah ada labanya atau tidak. Ini namanya adalah analisis break even point ya. Itu untuk mengecek, bahasa Jawanya ijeh untung apa ora. Nah, yang kedua adalah merencanakan usaha dengan menyusun konsep yang sesuai. Jadi kalau kita membuat usaha, kita pikir secara matang konsepnya bagaimana. Jangan semua konsepnya itu tidak kita tulis, tidak kita rencanakan dengan matang. Konsepnya ada di pikiran, tidak bisa seperti itu ya. Konsep harus benar-benar real, nyata, tertulis, terdokumentasi dengan baik. Terus menganalisis peluang daripada pesaing usaha kita. Bagaimana pesaing kita di bidang kerajinan tersebut? Apakah kita bisa bersaing atau tidak? Apakah nanti kita sekali masuk langsung gagal? Maka kita butuh pengalaman sukses dan gagal dari orang lain. Kita harus belajar. Jangan terlalu pede dulu kalau belum kita menganalisis ya. Strategi pemasaran yang tepat. Bagaimana cara memasarkan? Apakah secara langsung, secara door to door, dari pintu ke pintu, secara kita menyebar brosur, secara kita menggunakan media, baik itu radio, menggunakan siaran televisi, atau menggunakan media sosial. Maka kita harus punya ide dan kita rencanakan dengan baik untuk pemasaran ini, dan juga kita laksanakan ya, baik itu menggunakan sarana yang tradisional maupun yang modern, terserah. Yang pasti kita harus punya strategi pemasaran yang tepat ya. Dan biasanya kalau sudah jalan yang namanya sebuah bisnis itu, ini adalah hal yang sangat ditentukan, yaitu laporan keuangan. Karena kadang keuangan ini kita lupa. Loh, kemarin itu saya untung atau tidak ya untuk dalam menjual itu.
Nah, kalau tidak terdokumentasikan, maka kita tidak tahu kita ini untung atau rugi. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita membutuhkan laporan keuangan. Ada debitnya, ada kreditnya. Ini adalah dalam bentuk laporan keuangan agar supaya apa? Agar supaya laporan keuangan kita jelas. Kita kemarin rugi sekian. Kalau kita untung sekian. Ya, itulah pentingnya laporan keuangan. Dan yang sulit adalah menjaga kualitas. Jangan sampai ketika produk kita laris di pasaran, biasanya kualitas kita turunkan. Barang saya sudah laris saja di pasaran, maka untuk mendapatkan untung yang lebih banyak, kualitas akan saya turunkan. Ini jangan, ya. Maka kita harus menjaga kepercayaan daripada. Ketika satu kali konsumen itu sudah tidak percaya dengan kita, maka sulit untuk mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap produk kerajinan yang kita buat dan yang kita jual. Ya, ini. Terus bagaimana sih karya kerajinan berdasarkan daya dukung daerah setempat? Maka kita kembali ke daerah kita masing-masing. Indonesia memiliki jutaan, ya, jutaan atau bahkan mungkin tidak terhitung kerajinan tradisional. Yang kita lihat di daerah yang paling sangat terkenal ini contohnya, ada tameng ukir yang dari asmat. Ini yang biasanya dari kayu, ya, terus diukir-ukir itu kadang dijadikan hiasan. Ada sarung sutra, ini yang sangat mengkilat itu yang dari Bugis, Sulawesi. Terus kain batik, ya, hitung aja jumlah batik di Jawa. Setiap kota, setiap daerah punya ciri khas batik masing-masing. Ya, ada berapa kota? Contoh yang di sekitar kita, Pati punya batik bakaran. Terus di Rembang punya batik lasem, Semarang ada batik Semarangan, Pekalongan ada, Solo ada, ya, Jepara ada, tenun. Nah, semuanya itu adalah beberapa daripada daya dukung kerajinan di daerah-daerah tertentu. Ada topeng-topeng kayu dari Yogyakarta, karena ini biasanya digunakan untuk tari topeng. Ya. Anyaman rotan, ada berapa banyak itu jenis anyaman rotan, banyak sekali. Atau anyaman bambu, ya. Maka ini adalah sangat luar biasa sekali kerajinan yang ada di Indonesia. Bagaimana kita tinggal istilahnya melestarikan dan kita membuatnya menjadi kerajinan dengan berdasarkan produk-produk lokal yang kita punya, ya. Itu. Ini contohnya satu kerajinan ukir. Ukir yang paling terkenal dari Jawa Tengah, khususnya dari Jepara. Ya. Dan ini sangat-sangat luar biasa sekali, bisa menembus ekspor ke pasar global, ya, baik itu ke Asia, baik itu ke Eropa, baik itu ke Amerika, ya. Salah satunya contoh adalah yang 10 tahun sebelum Pak Jokowi dilantik menjadi presiden, beliau sudah ekspor kayu kerajinan mebel ke Amerika Serikat. Nah, ini adalah ke pasar-pasar Amerika. Ini sangat luar biasa sekali. Ini bisa turun-temurun. Nah, ada Gar Jepara, ada Madura, Cilegon, ada Bali, ya. Ini sangat luar biasa sekali. Contoh, ya, ini kalau yang selain diukir di kayu, ada ukiran di batu. Contohnya ada relief Candi Borobudur yang dibuat sekitar tahun 800-an Masehi. Bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, sebuah cerita Ramayana dan Mahabharata sudah bisa kita nikmati ceritanya di relief Candi Borobudur. Dan di Indonesia tidak hanya Candi Borobudur saja, ada ribuan candi, baik yang masih utuh atau yang sudah rusak, semuanya ada reliefnya semua. Jadi nenek moyang kita, ya, sangat mengenal yang dinamakan dengan ukiran. Luar biasa ini. Yang kedua batik, yang tadi saya bilang hampir tiap kota
mempunyai batik. Ya, ini adalah bagaimana batik ini sudah dikenal ke pasar global, ya, yaitu secara internasional. Kita harus bangga punya batik itu, karena batik sudah ditetapkan oleh PBB bahwa batik merupakan warisan karya bangsa Indonesia. Ya. Ini contohnya, ini ada tokoh yang istilahnya sangat terkenal sekali, batik yang terkenal dari Jawa Tengah khususnya, yaitu batik keris. Ya. Batik keris merupakan perusahaan batik yang didirikan di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah sana, ya, daerah Solo, oleh Hendianto Cokro Saputro sekitar tahun 46. Nah, ini. Jadi mulai dari 46 sampai sekarang masih tetap eksis. Hitung sudah berapa tahun, sekitar 70 sekian tahun itu. Dan ini merupakan bisnis turun temurun dan tidak termakan oleh masih tidak akan termakan oleh zaman, terus makan berkembang. Ya, ini merupakan salah satu budaya yang perlu kita lestarikan. Kerajinan anyaman. Ini anyaman baik itu dari rotan, dari bambu, dari daun pandan, dari enceng gondok. Contoh dari rotan, ya, bisa jadi kayu, bisa jadi kursi, bisa jadi meja dan lain sebagainya. Bambu macam-macam, jadi kipas, jadi tempat lampu dan lain sebagainya. Daun pandan itu bisa jadi untuk atap dan lain sebagainya. Untuk enceng gondok itu bisa jadi kursi biasanya atau mebel. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Contoh-contohnya ada wadah, ini yang kecil, ada wadah tisu, keranjang, perlengkapan rumah, ada tatakan gelas, lampu hias dan lain sebagainya. Ini yang model-model kecil. Ya. Ini contohnya, ini yang dari anyaman rotan atau bambu juga bisa. Ya, ini terbuat dari biasanya enceng gondok juga bisa, atau terbuat dari daun pandan juga bisa ini. Dan ini bisa diekspor ke Eropa dan Amerika. Di sana sangat diminati karena apa? Ini tidak merusak alam. Ini bisa terurai. Ya, ini. Terus kerajinan tenun. Nah, salah satu di daerah kita yang terdekat tenun ada di Jepara, yaitu tenun troso. Tetapi banyak sekali di luar sana, khususnya di Sumatera, ya, ada di daerah Nusa Tenggara, ada di daerah kalau ini Kalimantan, nah ini Jawa Tengah, khususnya di Desa Troso, Jepara. Ini daerah-daerah tertentu. Terus topeng. Nah, ini lihat ada contohnya adalah tari topeng. Ini adalah beberapa bentuk macam-macam ya tari topeng itu. Yang terkenal di Bali juga ada tari topeng, di Jogja juga ada tari topeng, ya, hampir semuanya ada tari topeng. Di Cina juga ada tari topeng, ya. Biasanya untuk menghiasi atau pertunjukan tari. Ada keramik atau gerabah. Nah, ketika dari tanah liat dan bisa dibentuk seperti ini adalah produk-produk yang sangat luar biasa sekali, ciri khas dari Indonesia. Kalau dulu kita mengenal lemper dari tanah, kita mengenal kendi, nah, itu adalah khasanah kekayaan bangsa Indonesia. Ada kerajinan perak atau terkenal dengan namanya monel. Ini pusatnya ada di Jogja, kota gede. Ada di Bali, khususnya Celuk. Ada di Bangil, Tuban sana, Surabaya ke arah Pasuruan sana lagi yaitu. Ada di Padang, ada di Kendari. Ini adalah salah satu, berarti Indonesia mengandung hasil bumi yang sangat luar biasa sekali, yaitu contohnya adalah perak. Ada patung. Nah, ini jangan ditanya kalau patung. Indonesia adalah gudangnya membuat patung. Baik patung dari kayu, baik patung dari tanah liat, baik patung dari batu. Nah, semua candi kan ada patungnya. Lihat aja itu. Itu juga salah satu bentuk daripada ciri khas
dan budaya benda yang ada di Indonesia yang bisa dijadikan sebuah karya seni atau kerajinan. Wayang, apalagi wayang, ya, kita terkenal wayang kulit, ya, ada wayang suket, ada wayang golek, ada wayang wong, ada, dan banyak sekali lah jenis-jenis wayang ini. Dan wayang ini adalah handmade, dibuat dengan tangan, tidak ada yang menggunakan mesin, ya, jadi menggunakan keterampilan. Nah, ini wayang sudah dinobatkan sebagai kebudayaan dunia. Kementerian Kebudayaan Pariwisata tahun berapa? Sekitar tahun 2004 yang lalu. Jadi wayang benar-benar kerajinan atau kebudayaan Indonesia yang sudah mendunia. Ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.